Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di kajian online Ramadan di hari yang ke-17. Oleh karena itu, tim kajian Ramadan online Masjid RK Sudagaran memberi tema Tadabbur Al-Qur'an dan Nuzulul Qur'an. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Tadabbur artinya memahami Al-Qur'an. Nuzulul Qur'an artinya turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah, wahyu Allah, Sang Pencipta kita, manusia, dan semua makhluk. Turunnya Al-Quran dari Allah, dimulai dari Allah menurunkannya di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Buruj, ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Al-Qur'an yang mulia itu tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz, yakni tempat yang terjaga, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Lauhil Mahfuz, Al-Qur'an diturunkan ke Sami'i dunya, langit dunia, atau disebut juga Baitul Izzah, secara sekaligus, seluruh, utuh. Mulai dari suratul Al-Fatihah sampai An-Nas, utuh semuanya diturunkan. Kapan turunnya tersebut? Dalam surah Al-Qadar disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Dan juga di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam malam penuh keberkahan. Dan satu lagi ada dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu di dalamnya kami turunkan Al-Qur'an. Di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu, atau kita sebut turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an itu dari Allah ke Lauhil Mahfuz, itu hanya Allah yang tahu kapan waktunya atau bagaimana. Kita manusia tidak diberi pengetahuan cuma sedikit, hanya sebatas itu. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah
itu adalah di malam Ramadan atau malam Al-Qadar. Artinya di malam-malam ganjil. Dalam satu malam itu utuh Al-Quran langsung turun di saat itu. Selanjutnya dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Dimulai dengan ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang kita sebut nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Kapan ini waktunya? Ada yang menyebut tanggal 15 Ramadan atau 17 Ramadan seperti saat ini. Tapi ada juga yang 24 Ramadan. Mungkin sebagian besar kita kaum muslimin, terutama di Indonesia, itu terarah ke 17 Ramadan. Ini didasari kepada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41, di mana saat itu ada kisah mengenai perang Badar. Yaumul taqal jam'an, yakni bertemunya dua pasukan. Bertemunya yang hak dan yang batil. Perang Badar di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan kaum kafir berjumlah 1000 orang. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kaum muslimin menang dalam perang tersebut. Dan Rasul menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu sekitar saat-saat tersebut. Artinya itu, makanya sering kita mendengarnya atau terarah ke 15 atau 17 Ramadan tersebut. Namun ada juga atau perlu kami informasikan bahwa tanggal bulan Ramadan ini sebenarnya bukan hanya nuzulul Quran, tetapi turunnya kitab-kitab samawi yang lainnya juga, yang kita ada di dalam surat Al-A'la ayat terakhir disebutkan Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran wahyu Allah. Jadi dalam hadis disebutkan Suhuf Ibrahim itu turun di tanggal 1 Ramadan. Taurat itu di tanggal 6 Ramadan. Injil di tanggal 13 Ramadan. Zabur di tanggal 18 Ramadan. Al-Quran di tanggal 24 Ramadan. Ini yang dimaksud adalah turunnya atau nuzulul Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya dalam bertahap. Nah, ini ada beda antara kitab Al-Quran dengan kitab lain proses turunnya. Kalau kitab yang lain, Zabur, Taurat, dan Injil, turunnya langsung sekaligus dari Baitul Izzah ke Nabi atau Rasulnya. Namun, Al-Quran Al-Karim diturunkan secara bertahap selama sekitar 23 tahun. Mulai dari
kenabian, yakni Nabi Muhammad berumur 40 tahun, dimulai dengan surat Al-Alaq tersebut, sampai dengan akhir hayat beliau, yaitu 63 tahun. 63 tahun dikurang 40 tahun, 23 tahun. 23 tahun tersebut, sekitar 13 tahun itu di Mekah turunnya ayat-ayat tersebut, yakni sebelum hijrah. 10 tahun di Madinah, makanya disebut surat Madaniyah setelah hijrah. Al-Quran yang kita pegang sekarang, ini namanya Mushaf Al-Quran. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran tersebut dikumpulkan di hati dan hafalan para sahabat, melalui hafalan-hafalan para sahabat tersebut. Saat zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikumpulkanlah lembaran-lembaran Al-Quran tersebut, diminta kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan hafalan-hafalan dari para sahabat dan dari naskah-naskah yang tersebar di tempat-tempat. Berikutnya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, mulai dikumpulkan atau dibuat jadi satu mushaf. Lembaran-lembaran tersebut diminta kepada Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya untuk menulis dan mengumpulkannya menjadi satu mushaf. Naskah atau lembaran-lembaran tersebut berada pada putri Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar. Sampai akhirnya kita umat muslim dunia memahami dan memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran sebagaimana saat ini. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat, dimulai dari suratul Al-Fatihah sampai suratul An-Nas. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, khususnya jamaah Masjid RK Sudagaran, Al-Quran diturunkan tentu mempunyai maksud dan tujuan. Allah membuat pedoman kepada manusia dalam hidup, baik yang bisa langsung kita tafsirkan, ayat-ayat muhkamat, maupun ayat-ayat yang perlu penafsiran yang lebih dalam, yakni mutasyabihat. Untuk apa? Ini kita perlu tadaburi, yakni memahami dan menghayati maknanya. Dasar dari kita untuk mentadaburi Al-Quran adalah Al-Quran surat Shad ayat 29 yang berbunyi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mentadaburi, memahami dan menghayati ayat-ayat tersebut, dan agar orang-orang yang berakal sehat mengambil pelajaran. Artinya di sana ada kata mentadaburi dan kepada orang-orang yang berakal sehat. Jadi kita disentil atau disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang berakal sehat. Kenapa disebut demikian?
Karena banyak manusia atau orang-orang, baik orang yang beragama Islam apalagi non-muslim, tidak mengambil pelajaran. Kita, umat muslim pun yang dibacakan Al-Quran, adakah tergerak di hati kita ketika mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21, mungkin ini saya sebutkan cara salah satu contoh mentadaburi Al-Quran. Pertama, kita baca ayat tersebut. Misalnya saya ambil contoh Quran surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca Al-Quran, kita buka artinya, terjemahannya. Yang kita dapatkan, kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung, akan tunduk terpecah belah karena takut pada Allah. Nah, dari arti ini kita mencoba memahami huruf-huruf Al-Quran, mencoba memahami maknanya. Masya Allah, ternyata gunung yang tidak punya akal, gunung yang tidak diberi kemampuan untuk memahami itu. Tapi kalau diberikan pada gunung, maka gunung akan terpecah belah, akan hancur. Ini adalah isi dari ayat tersebut. Bagaimana kita memahaminya, biar kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan pada kesempatan berikutnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga yang kami sampaikan ini dapat diambil hikmahnya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, itu ada kesalahan dari kami sendiri. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.